Sebuah kisah yang akan kita sampaikan ya bertemakan persahabatan dan persaudaraan dari dua sahabat Nabi yang mulia yang bernama Salim. Salim ini adalah seorang yang dahulunya adalah seorang budak yang dimiliki oleh istri dari Abu Hudzaifah. Seorang budak yang dimiliki oleh istri Abu Hudzaifah. Namun istri Abu Hudzaifah, Tsubaitah, dia melihat sebuah potensi dalam diri Salim, melihat sebuah kecerdasan, tata kerama, kelembutan, dan sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Salim. Maka dengan lapang dada, istri dari Abu Hudzaifah kemudian memerdekakan anak tersebut, Salim, agar tentunya menjadi kebahagiaan yang didapatkan oleh Salim. Dan sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa seorang budak, tidak ada kebahagiaan yang terbesar bagi seorang budak kecuali dibebaskan oleh sayyidnya, oleh tuannya. Namun Salim bukanlah seorang budak yang biasa. Artinya bukan seperti budak pada umumnya. Dia adalah orang yang, atau seorang budak yang memang sudah benar-benar dianggap sebagai orang terdekat, sebagai kerabat bagi Abu Hudzaifah. Maka tentunya ketika sang istri memerdekakan Salim, ini adalah menjadi sebuah kebahagiaan juga bagi Abu Hudzaifah. Dan tidak lama setelah itu Abu Hudzaifah langsung membawa Salim untuk dikenalkan kepada orang-orang Quraisy. Dengan bangganya Abu Hudzaifah mengatakan di hadapan mereka, mereka datang ke Masjidil Haram, Abu Hudzaifah membawa Salim, kemudian mengatakan bahwa sejak hari ini dia adalah anakku. Diangkat oleh Abu Hudzaifah menjadi anaknya, atau bahasa kitanya adalah adopsi. Dan tentu saat itu belum ada syariat, belum ada keterangan dari Nabi SAW atau dari syariat Islam tentang masalah adopsi ini. Dan sejak saat itu pula Salim dikenal dengan nama Salim ibn Abi Hudzaifah. Salim anak dari Abu Hudzaifah. Dan inilah awal mula kisah persahabatan, persaudaraan kedua orang yang sama-sama yang menjadi pejuang Islam, yang sama-sama memberikan andilnya yang besar pada perjuangan Islam. Salim yang menjadi anak angkat dari Abu Hudzaifah kemudian semakin tumbuh besar bersama ayah angkatnya Abu Hudzaifah. Mereka pun bukan hanya sekedar ikatan ayah dan anak adopsi, akan tetapi kedekatan mereka seperti seakan-akan tidak ada pembatas antara orang tua asuh atau orang tua yang mengadopsi anaknya. Seakan-akan dia adalah anak kandung dari Abu Hudzaifah, karena kedekatan mereka berdua. Dan sampailah pada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahayanya, mengutus seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu dengan kebaikan-kebaikan dan hati yang begitu terikat, kesamaan antara Abu Hudzaifah dan Salim melihat sebuah kebenaran. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam
untuk terus mengikuti, ya, memperjuangkan dakwah Islam sampai kapanpun. Dan ini adalah menjadi awal yang, ya, atau kisah awal besar dari kedua saudara, ya, kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian diikat oleh persaudaraan Islam, ya, al-ukhuwah, ikatan persaudaraan, ya, sesama seorang muslim. Dan lebih dari itu juga Abu Hudzaifah yang menyayangi Salim sebagaimana Abu Hudzaifah juga menyayangi, ya, seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Sampai kemudian datanglah keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dihapuskannya, ya, anak angkat, ya, atau adopsi, yang mana artinya, ya, ketika seseorang ingin mengasuh seorang anak, ya, maka dia tidak bisa menjadi resmi, ya, menjadi anaknya, namun tetap dikembalikan, ya, nasab keturunan dari anak tersebut kepada ayah kandungnya. Jadi tidak bisa, ya, kemudian bersambung kepada ayah angkatnya, nasabnya akan kembali kepada ayah kandungnya. Maka tentu sami'na wa ata'na, ya, Salim dan juga Abu Hudzaifah menerima, ya, apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Namun ini tidak merubah, sama sekali tidak merubah rasa sayang, ya, ikatan dari Salim maupun Abu Hudzaifah. Karena sejatinya, ya, mereka benar-benar sudah terikat juga dengan persaudaraan sesama muslim. Namun, ya, tidak berhenti sampai situ. Abu Hudzaifah ingin benar-benar mengikat Salim agar menjadi saudaranya, ya, secara resmi. Bagaimana kemudian Abu Hudzaifah menikahkan Salim, ya, dengan keponakannya, sehingga jadilah mereka, ya, dua saudara seiman, dua saudara seislam, dan juga dua saudara yang terkait atau terikat oleh persaudaraan yang resmi, menikahi keponakan dari Abu Hudzaifah. Kemudian perjalanan panjang kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, begitu indah. Hari-harinya terus diisi oleh, ya, asupan-asupan rohani, asupan-asupan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan syariat-syariat Allah, dengan pelajaran-pelajaran yang berharga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada waktu di mana kaum muslimin mulai, ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekerasan, dengan penyiksaan dari kaum Quraisy, yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah solusi bagi kaum muslimin untuk boleh mereka berhijrah, ya, ke negeri Habasyah untuk yang pertama kalinya, berhijrah ke negeri Habasyah. Namun kedua sahabat ini, ya, dengan tentunya berat hati akan berpisah, di mana Abu Hudzaifah memilih untuk pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Namun Salim, yang juga dikenal dengan Salim bin Abi Hudzaifah atau Salim Maula Abi Hudzaifah, lebih memilih untuk tetap bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan karena tanpa sebab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga sudah melihat sebuah potensi dari anak tersebut, Salim, ya, yang memiliki hafalan yang kuat, ya, akal yang cerdas, sehingga beliau radhiyallahu anhu, ya, lebih memilih untuk terus, ya, bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam,
menghafalkan hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Salim merupakan salah seorang dari 4 sahabat Nabi SAW yang dimana direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan orang yang menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan memahami betul isi dari Al-Quran. Dan 4 orang itu diantaranya adalah Salim Ibn Abi Hudzaifah. Kemudian di sisi lainnya ada Ibnu Mas'ud. Kemudian ada juga Ubay bin Ka'ab, dan juga Mu'adz bin Jabal. Bahkan keutamaan dari Salim bukan hanya direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dengan hafalannya, pemahamannya, namun para sahabat pun mengetahui kelebihan dari Salim, sehingga di suatu saat ketika Salim dan kaum muslimin benar-benar sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah, dan itu kaum muslimin ketika berhijrah tidak bersama Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anhu pergi bersama rombongan kaum muslimin, dan Rasulullah SAW harus menyelesaikan beberapa urusannya terlebih dahulu sebelum beliau berangkat ke Madinah. Nah, di sela-sela hari ini, maka kaum muslimin yang pergi menuju Madinah, mereka menunjuk seorang imam, dan dia adalah Salim Ibn Abi Hudzaifah. Karena para sahabat mengetahui bagaimana kapasitas dari Salim radhiyallahu anhu, bagaimana hafalannya, pemahaman Al-Qur'annya, prakteknya terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka tidak diragukan lagi. Padahal dalam barisan tersebut ada di dalamnya seorang sahabat yang menjadi khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam barisan tersebut, rombongan tersebut ada Umar bin Khattab, yang kita juga tidak menafikan kelebihan dari beliau radhiyallahu anhu, dan dipilih oleh kaum muslimin menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Namun Umar bin Khattab juga mengakui dalam masalah ini Salim lebih layak, lebih berhak untuk mengimami kaum muslimin selagi tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Salim di antara para sahabat yang lainnya ridwanullahu anhum jami'an. Bahkan suatu hari Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika beliau sudah menjadi seorang khalifah, jika saja Salim masih hidup, maka aku tidak segan-segan untuk memilihnya menjadi seorang khalifah penggantiku, katanya. Karena kenapa? Mengetahui apa yang dimiliki oleh Salim radhiyallahu anhu dari kecerdasannya, penguasaannya terhadap syariat Islam dan juga kitabullah. Pemirsa dan juga mendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan cukup lama Salim berpisah dengan saudaranya, yang tentu kedekatannya itu sangatlah luar biasa, Abu Hudzaifah, yang berada di negeri Habasyah. Namun Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali dua orang ini ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Maka datanglah Abu Hudzaifah bersama kaum muslimin yang lainnya dan bersatu dalam atau di kota Madinah Al-Munawwarah. Tentu ini adalah sebuah kebahagiaan terbesar yang juga dirindukan oleh Salim bertemu dengan saudaranya. Dan sejak saat itu juga Salim dan Abu Hudzaifah kembali menjadi dua saudara yang tidak terpisahkan, menjadi dua orang saudara yang terus berada di barisan terdepan dalam belajar ilmu, mempraktekkan syariat-syariat Allah, dan juga berjuang di medan perang
untuk membela kaum muslimin, untuk membela agama Islam. Suatu saat di perang Badar, tibalah saatnya di mana ini adalah keputusan besar bagi Abu Hudzaifah, ya, untuk memerangi saudara-saudaranya, untuk memerangi bahkan ayahnya, ayah kandung dari Abu Hudzaifah. Namun, ya, ikatan persaudaraan, ikatan akidah, keimanan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tidak akan terkalahkan sampai kapanpun. Apapun itu halangannya, apapun itu rintangannya, maka kekuatan akidah mereka lebih diutamakan daripada, ya, ikatan kekeluargaan seperti apa yang akan terjadi di perang Badar ini. Maka Salim mengatakan, ya, di awal perang Badar kepada Abu Hudzaifah, wahai Abu Hudzaifah, sesaat lagi dan engkau saksikan di hadapanmu adalah ayahmu. Bahkan ayahnya berada di, ya, barisan terdepan, ya, sebagaimana Abu Hudzaifah juga berada di barisan terdepan. Seakan-akan ini adalah, ya, perang sengit antara ayah dan anak. Kemudian, ya, ditimpali oleh Abu Hudzaifah betul. Dan bukan hanya ayahku saja, akan tetapi ada yang mendampinginya dari saudara-saudaranya. Artinya, ya, ini adalah paman-paman dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka sungguh, ya, tentunya dalam hati Abu Hudzaifah ini adalah suatu hal yang, ya, berat secara ikatan persaudaraan, ya, kemanusiaan, melawan ayahnya sendiri. Namun perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada hal yang lain. Maka kata Abu Hudzaifah, jika saja Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkanku untuk berduel bersama ayahku, maka aku akan lakukan. Ya, karena besarnya, kuatnya iman beliau radhiyallahu anhu, ya, dibandingkan ikatan ayah dan anak. Namun perlu kita ketahui, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Islam mengajarkan perpecahan antara keluarga, tidak. Yang dipermasalahkan adalah ketika anak dan ayah kemudian berbeda, berseberangan, dan seorang ayah yang tidak, ya, seiman dengan anaknya kemudian memerangi kaum muslimin, maka ini sudah menjadi pembahasan yang berbeda. Kita tidak membahas tentang muamalah keseharian antara seorang anak dan ayahnya meskipun mereka berseberangan, ya, agamanya. Tidak. Allah dan Rasulnya sudah mengatur sebegitu jelas, ya, bahwa masih ada hak-hak seorang anak kepada ayahnya, ayah kepada anaknya. Akan tetapi jika ikatan tersebut sudah melewati batas, artinya ketika seorang kafir, meskipun itu ayahnya, sudah memerangi orang-orang muslim, maka ini, ya, sudah menjadi permasalahan yang berbeda. Sekali lagi, bukan bagaimana Islam menghancurkan persaudaraan antara anak dan ayah, tidak sama sekali. Namun ini, ya, urusan di mana agama Allah sudah diperangi, maka inilah yang harus diperjuangkan, agama Allah Subhanahu wa taala, dia, ya, dibandingkan dengan ikatan kekeluargaan. Maka berperanglah kaum muslimin di perang Badar ini dengan sengit, dan kita tahu bagaimana kisah perang Badar, yang dimana kaum muslimin, ya, sebenarnya khawatir, akan tetapi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Dan hasilnya, maka Abu Hudzaifah menemui, ya, atau menemukan ayahnya dan paman-pamannya tergeletak, ya, mati di perang Badar tersebut. Dan ini, ya, tentunya, atau perang tersebut memberikan kesan yang baik bagi kaum muslimin
bahwa Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam hati terkecil ya ada merasakan sayang, artinya bahwa keluarganya, ayahnya, pamannya tidak mengikuti ya beliau radhiyallahu anhu, tidak mengikuti kaum muslimin. Namun inilah ya apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang sahabat ini, dua saudara yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hudzaifah dan Salim, terus berjuang ya, waktu demi waktu setiap peperangan, dan tidak pernah lewat di antara mereka berdua kecuali ya selalu bersama-sama untuk perjuangan kaum muslimin. Sampai tibalah pada perang besar, sebuah perang yang ini menjadi akhir dari segalanya bagi Hudzaifah, Abu Hudzaifah, dan juga bagi Salim. Perang Yamamah di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melawan Musailamah Al-Kadzdzab dan orang-orang murtadin. Sempat kaum muslimin mengalami ya kesempitan, mengalami kekalahan. Namun ya, dalam arti kekalahan di sini belum pada selesainya peperangan. Artinya sudah terdesak, seakan-akan ya kaum muslimin sudah selangkah lagi dikalahkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin sekali lagi dan berkali-kali membuktikan bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala kemudian ya menjadikan kaum muslimin yang membalikkan keadaan ketika Musailamah Al-Kadzdzab terhimpit ya, diserang balik oleh kaum muslimin dalam satu benteng. Disinilah perjuangan besar dari Abu Hudzaifah dan juga Salim. Mereka berdua berjuang hingga akhir. Dan ketika serangan tersebut bertubi-tubi dan kaum muslimin ya, mendapatkan kekuatan mental ya, dari beberapa pejuang dan ya, komandan pasukan, diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid ibn Walid, Zaid ibn Khattab ya, anak dari Umar ibn Khattab, memegang panji Islam, memperjuangkan panji ini, kemudian mengatakan, wahai kaum muslimin ya, bangkitlah, majulah, mari kita ya hadapi orang-orang Musailamah Al-Kadzdzab. Majulah kaum muslimin, sampai akhirnya pemegang panji ini, Zaid bin Khattab, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang syahid. Dan kemudian ya, setelah panji ini jatuh ya, dari tangan Zaid, Abu Hudzaifah adalah orang yang menggantikan Zaid yang memegang panji tersebut. Berjuang hingga akhir sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau juga seorang yang syahid. Melihat keadaan ini, Salim tidak mau kalah juga dengan saudaranya, dengan ayah yang dianggap ya sebagai ayah bagi Salim. Kemudian Salim pun memegang panji tersebut, maju ke hadapan ya barisan Musailamah Al-Kadzdzab, sampai pun pada akhirnya Salim ya terpotong tangannya kanan kiri, kemudian dipeluknya ya, dan pada akhirnya Salim pun jatuh. Perang pun terus berkecamuk, sehingga kemudian ya pasukan kaum muslimin diberikan sebuah kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya Musailamah Al-Kadzdzab. Perang tersebut berakhir dengan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin, meskipun pada awalnya kaum muslimin mengalami ya kekalahan atau hampir ya mengalami sebuah kekalahan. Dan di akhir dari perang tersebut, Khalid ibn Walid menghampiri beberapa ya korban dari kaum muslimin dan menjumpai ternyata Salim ibn Abi Hudzaifah
belum wafat saat itu. Artinya dengan tubuh yang tersisa masih ada nafas dan masih bisa berbicara saat itu. Maka Salim pun ya dengan keadaan terbaring bertanya kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid bin Walid, bagaimana hasilnya bagi kaum muslimin? Apa yang terjadi ya terhadap Musailamah al-Kadzdzab?" Maka kata Khalid bin Walid, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Satu poin besar yang menjadi kebahagiaan bagi Salim ibn Abi Hudzaifah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, wahai Khalid ibn Walid, apa yang mereka lakukan, ini orang-orang murtadin, terhadap Abu Hudzaifah, katanya. Kemudian dijawablah oleh Khalid bin Walid, Abu Hudzaifah telah syahid di jalan Allah. Maka kemudian ya kata Salim, dekatkan aku dengan jenazahnya, sampai pada titik akhir di mana Salim ya sudah merasa dirinya ya mungkin itulah ajalnya, ingin juga dekat dengan saudaranya tersebut. Namun kata Khalid bin Walid, dia adalah orang yang sedang terbaring di dekat kakimu. Ternyata ya dekat tempat jatuhnya Salim ini dengan jenazah dari Abu Hudzaifah. Maka kemudian ya didekatkanlah mereka berdua, dan di akhir dari nafas terakhirnya Salim mengatakan, wahai Abu Hudzaifah, kita dipertemukan di dunia ini dan kita hidup bersama di dunia ini. Maka setelah ini kita akan hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala bersama juga di surga nanti. Allahu Akbar. Sebuah persahabatan yang membuat haru ya pemirsa dan juga pendengar sekalian, sampai pada akhir hayatnya mereka berdua, dan Allah kabulkan di mana ya Salim ingin bersama sahabatnya, kerabatnya, saudaranya Abu Hudzaifah. Maka itulah akhir dari kehidupan Salim dan juga Abu Hudzaifah. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala ya insyaallah taala akan menjadikan mereka berdua ya kembali bersama di surganya nanti.